Halo, apa kabar seluruh siswa-siswi kami di kelas 12, secara khusus siswa-siswi di kelas 12 IPS. Semoga kabarnya semuanya masih baik dan mari untuk tetap semangat walaupun kita masih dalam kondisi belajar daring. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan materi kita, dan pada video kali ini materi yang akan saya jelaskan adalah materi yaitu sudut pada bangun ruang. Jadi yang kita bahas sudut pada bangun ruang itu ada 3 bentuk. Yang pertama itu sudut yang dibentuk oleh 2 buah garis. Yang kedua sudut yang dibentuk oleh garis dan juga bidang. Yang ketiga sudut yang dibentuk oleh 2 buah bidang. Nah, sebelum kita lanjutkan menentukan sudut pada bangun ruang, kita akan membahas sedikit tentang materi prasyarat dan sering digunakan untuk materi ini, yaitu menentukan sudut pada segitiga. Ini yang akan kita gunakan nanti untuk menentukan sudut pada bangun ruang. Yang pertama, sudut pada segitiga sama sisi. Nah, kalau pada segitiga, besar sudutnya itu adalah sebesar 180 derajat. Maka untuk segitiga sama sisi, ketiga sudutnya itu memiliki besar sudut yang sama, yaitu 60 derajat. 180 dibagi 3. Oke, jadi adalah 60 derajat. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah segitiga siku-siku. Nah, pada segitiga siku-siku, boleh kamu perhatikan di sini gambarnya. Nah, pada segitiga siku-siku untuk menentukan sudut pada satu titik sudut, kecuali pada segitiga pada sudut siku-sikunya kita sudah tahu pasti itu besarnya adalah sebesar 90. Untuk kedua sudut yang lain dapat kita gunakan aturan sinus dan kosinus menggunakan. Lalu yang ketiga, bentuk segitiga sembarang. Nah, kalau di segitiga sembarang ini ketiga sudutnya tidak bisa kita tentukan, tidak bisa ditentukan karena sesuai dengan panjang seluruh sisinya, maka sudutnya akan berbeda. Nah, pada segitiga sembarang ini rumus yang dapat kita gunakan itu menggunakan aturan kosinus. Kosinus yaitu yang pertama rumusnya, kosinus suatu sudut yaitu kuadrat dari sisi-sisi yang mengapit sudutnya. Misalnya di sini perhatikan, A kuadrat tambah B kuadrat dikurang C kuadrat per 2 kali sisi yang mengapit, 2 kali AB. Jadi itu rumus yang dapat kita gunakan untuk menentukan besar sudut pada segitiga sembarang. Oke, kita masuk pada yang pertama, sudut antara garis dan garis. Sudut antara garis dan garis ini itu ada 2 bentuk. Yang pertama, 2 garis yang berpotongan. Maksudnya, sudut antara 2 garis yang berpotongan, kita misalkan garis L dan M, adalah sudut yang terletak pada perpotongan antara kedua garis tersebut. Coba perhatikan di sini ada gambar. Nah, ada garis L dan juga garis M. Maka sudut yang dibentuk antara garis L dan garis M ini adalah sudut antar perpotongannya. Nah, pada perpotongannya terbentuk sudut ada 4. Nah, kita perhatikan sudut terkecil di sini, itulah yang menjadi sudut yang dibentuk oleh kedua garis tersebut. Bukan sudut terbesarnya, tapi kita ambil sudut terkecilnya, itu dia. Lalu yang kedua, sudut yang dibentuk oleh 2 garis bersilang. Itu bentuk yang kedua, 2 garis bersilang. Maksudnya sudut antar 2 buah garis bersilang, kita misalkan garis L dan M juga, adalah sudut yang diperoleh dari 2 garis yang berpotongan yang masing-masing sejajar dengan garis L dan M. Coba kita perhatikan di sini ada gambarnya. Jadi di sini ada garis L dan juga garis M, dan dia berada pada bidang yang berbeda. Jadi
Nah, dari garis L dan garis M ini kita bentuk garis yang sejajar atau kita teruskan sehingga ada titik potong antara garis L dengan garis M. Di sini kita berikan bayangannya itu garis L aksen dan M aksen sehingga ada sudut yang dibentuk antara kedua garis ini. Maka itulah sudut yang dibentuk oleh dua garis yang saling bersilang. Kita masuk pada contoh yang pertama. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 4 cm. Tentukan sudut yang dibentuk oleh garis-garis AH dan AC, AE dan ED. Oke, di sini perhatikan telah Ibu gambarkan kubus ABCD EFGH. Sini ABCD EFGH. Oke, pada kubus ini yang akan kita tentukan adalah besar sudut yang dibentuk oleh garis AH terhadap garis AC. Itu ya, terhadap garis AC. Nah, kalau kita perhatikan bagaimana kita akan menentukannya, maka yang akan kita peroleh di sudutnya adalah di sini. Sudut yang dibentuk oleh garis AH dan AC ada di sini. Nah, bagaimana cara menentukannya? Coba kamu perhatikan antara AHC. AHC ini akan membentuk suatu segitiga sama sisi. Walaupun sebenarnya kalau secara gambar kita perhatikan tidak segitiga sama sisi. Tapi nyatanya segitiga yang dibentuk oleh ketiga titik sudut ini A, H, dan C itu akan membentuk segitiga sama sisi. Kenapa Ibu bilang membentuk segitiga sama sisi? Karena sisi-sisinya itu adalah, ketiga sisinya adalah diagonal bidang dari sisi-sisinya. Misalnya AH itu diagonal bidang ADHE. Lalu AC itu diagonal bidang dari ABCD. Lalu kita tarik satu garis lagi, yaitu diagonal bidang pada bidang DCDHG. Maka akan ada garis di sini. Oke, kira-kira seperti itu. Maka akan dibentuk segitiga sama sisi. Kalau Ibu angkat, akan terbentuk segitiga sama sisi. Bentuknya seperti ini. Nah, di sini sudah Ibu gambarkan yang Ibu angkat dari dalam kubus ini akan terbentuk segitiga sama sisi ACH, itu ya. Sisi-sisinya panjangnya itu adalah, karena sisinya adalah 4 tadi pada soal, maka ini panjang sisinya di sini karena diagonal bidang dia adalah 4/2. Oke ya. Itu rumus untuk menentukan diagonal bidang pada kubus. Kalau dia sisinya A, maka diagonal bidangnya adalah A/2. Untuk diagonal ruang A/3. Itu saja diingat. Oke, jadi di sini sesuai dengan apa yang Ibu sampaikan di awal, karena ini segitiga sama sisi, maka besar sudut yang dibentuk oleh garis AH dan AC adalah sebesar 60 derajat. Sisi ketiga, maksud saya sudut-sudutnya ini sama besar. Di sini juga 60, di sini juga 60, di sini juga 60. Oke, sampai di situ bisa ya? Oke, kita lanjut ke soal yang B-nya. Yang ditanya adalah sudut yang dibentuk oleh garis AE dan ED. Garis AE adalah yang ini, AE, dan ED berarti adalah ini. Berarti kita tarik garis. Oke, sudah Ibu tarik garis ED, juga diagonal bidang ya, yang panjangnya 4/2. Lalu kalau kita perhatikan sudut yang dibentuk oleh garis AE dan juga ED itu
akan membentuk segitiga siku-siku. Oke, bidang yang dibentuk oleh AED membentuk segitiga siku-siku yang siku-sikunya adalah di A, ya, di A. Maka kita angkat gambarnya. Nah, di sini segitiga yang dibentuk oleh bidang ADE adalah segitiga siku-siku yang siku-sikunya adalah di A. Maka dengan di sini panjang sisi AD dan juga AE itu sama. Perhatikan di kubusnya, AD itu sisinya 4. Oh iya, di sini 4 ya. 4 cm dan juga 4 cm. Sedangkan AE di sini, maksud saya ED itu adalah sebesar, baru dia 4/2 karena diagonal bidang pada ADEH itu ya. Maka di sini adalah 4/2. Oke. Nah, untuk menentukan besar sudut yang dibentuk tentunya karena ini segitiga siku-siku, di sudut A adalah sebesar 90 derajat. Lalu karena sisi AD dan juga AE itu sama panjang, berarti sudut yang kedua, sudut yang lain yaitu sudut D dan juga E itu sama. Maka besar sudutnya adalah, boleh kita gunakan sudut yang dibentuk oleh garis AE dan ED. Itu boleh kita buat karena tadi di sini siku-siku 90. Maka keduanya itu tinggal 90 lagi supaya 180 jumlahnya. Maka 90 dibagi 2 langsung karena ini sama panjangnya. Dengan ini maka ini sebesar 45 derajat. Ini juga 45 derajat. Oke, bisa kira-kira? Atau kalau misalnya kurang yakin, boleh kita gunakan aturan sinus atau kosinus. Misalnya kita gunakan sinus, maka sin, misalnya sin D kita buat, sin sudut D itu sama dengan depan. Sin itu sin demi, depan per miring, depannya 4. Maka di sini 4, miringnya 4/2. 4/2. Maka sama dengan 4/4. 1 ya. Tinggal 1/2. Kita rasionalkan berarti akar 2/2 atau sama dengan setengah akar 2. Maka D-nya, besar sudut D itu arkus sinus setengah akar 2. Sudut yang besarnya setengah akar 2 kalau sin itu adalah sebesar 45 sama dengan cos itu ya. Jadi D-nya, sudut D-nya sebesar 45 derajat. Itu dia. Kita masuk ke contoh yang kedua. Nah, di contoh yang kedua ini diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 4 cm. Tentukan, yang pertama, tentukan sudut antara garis CF dan garis EG. Yang kedua, hitung besar sudut antara garis CF dan garis EG tersebut. Oke, kita selesaikan. Contoh soal yang kedua ini, di sini sudah Ibu gambarkan kembali kubus ABCDEFGH dan sudah Ibu gambar garis CF dan EG karena di soal itu yang diminta sudut yang dibentuk antara garis CF dan garis EG. Maka Ibu tarik ini menjadi garis yang saling bersilang karena dia tidak berada pada satu bidang datar, itu ya. Nah, bagaimana cara menentukan garisnya? Maka kita harus tarik dulu, harus kita proyeksikan maksudnya garis EG. Jadi proyeksi garis EG berarti adalah garis yang terletak pada AC. Oke, bayangan dari EG misalnya itu adalah bayangannya kalau misalnya cahaya datang dari atas maka bayangannya jatuh di AC, itu ya, membentuk garis AC. Kita gambar.
Oke, di sini sudah Ibu gambar garisnya. Bayangan dari garis EG adalah garis AC, sehingga kalau kita perhatikan sudah langsung tampak sudut yang dibentuk antara garis EG dan CF, gitu ya. Jadi sudutnya berada pada titik sudut yang C. Jadi di sini ya. Itu dia. Sudut yang dibentuk antara garis EG dan CF. Atau boleh dibuat bahwa sudut yang dibentuk antara garis EG dan CF adalah sudut ACF. Di sini, sudut ACF. Ini dia. Oke, itu untuk yang pertama. Kita lanjut ke yang kedua. Ditanya berapa besar sudut yang dibentuknya. Kita tentukan besarnya. Oke, untuk besarnya sudut, yaitu sudut ACF, kita perhatikan kembali. Ada segitiga, ada bidang yang dibentuk oleh titik-titik sudut ACF. Bidangnya adalah bidang segitiga. Nah, kita perhatikan segitiga apakah yang terbentuk, apakah sembarang, siku-siku, atau sama sisi. Nah, ternyata yang dibentuk itu adalah segitiga sama sisi. Kenapa Ibu bilang sama sisi? Ya, kita perhatikan sisi-sisinya itu adalah diagonal-diagonal bidang. AC itu diagonal bidang, CF juga diagonal bidang. Kalau kita tarik lagi satu lagi garis menghubungkan A dengan F, maka itu juga diagonal bidang. Maka pada kubus karena sisi-sisinya semuanya sama, maka besar diagonalnya juga, diagonal bidangnya juga sama, yaitu 4/2. Itu ya, 4/2. Maka besar sudutnya pun tentunya akan sama. Sudut C itu sama dengan sudut F, sama dengan sudut A. Maka segitiga ini besar sudut masing-masing ketiga sudutnya adalah sebesar 60 derajat. Jadi sudut yang dibentuk oleh garis EG dan garis AC itu sebesar 60 derajat. Itu dia. 60 derajat. Karena di sini juga kalau kita tarik garis menghubungkan A dengan F, maka di sini juga 60 derajat, di sini juga 60 derajat. Itu dia. Sampai di sini paham? Itu dua contoh soal untuk sudut yang dibentuk oleh garis dan garis. Kita akan lanjutkan materinya, sudut yang dibentuk oleh garis dan bidang pada pertemuan berikutnya, dan juga garis sudut yang dibentuk antara bidang dengan